orang ojol dianiaya massa konvoi yang diantaranya berseragam pencak silat. Puluhan anggota yang melakukan penganiayaan sudah dibekuk oleh pihak yang berwajib. Anak IKS itu siapa? Yang berani-beraninya menyamar di dalam rombongan konvoi itu siapa? Ya. Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinso dan salam Pancasila untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih untuk saudara-saudara. Jumpa lagi dengan saya. Sudah lama tidak bikin video ini. Pilih. Baik, sebenarnya ini bukan masalah yang apa sekali, tapi saya penasaran dan saya mau minta pendapat juga dari saudara-saudara mereka, saudara-saudara semua maksudnya. Karena tadi kan saya scroll di Instagram dan kebetulan saya lihat yang ini masalah di Jombang ya, masalah di Jombang tentang kasus pengeroyokan dan saya belum tahu dan saya belum tanya kronologinya seperti apa, tapi ini saya mau saya bahasnya, yang saya bahas itu ini ya, nanti saya taruh. Yang saya mau bahasnya ini tentang kronologi yang sudah ada dan sudah di-up di media sosial ya. Dan tadi di grup juga saya lihat banyak, dan setelah saya lihat kronologinya, dan itu kronologinya sedikit lucu, atau memang kronologinya memang terjadi seperti itu, berarti ya mungkin kita di pihak yang salah. Jadi orang itu menjadi pihak yang provokator. Ya, jadi saya bahas di sini bukan mengundang saudara-saudara untuk bahwa masalahnya tidak seperti itu, tapi saya memang menurut saya agak sedikit aneh dengan kronologi yang diceritakan ini. Nah, saya bacakan untuk saudara-saudara, nanti saya tampilkan di sini juga. Tapi untuk saudara-saudara yang mungkin sudah lihat di Paskar Jatim ini pasti tahu ya, karena sudah baca juga. Nah, jadi kronologinya seperti ini. Di Jombang ya, saya tidak tahu masalahnya seperti apa ya, dan saya hanya mau bahas kronologinya ini yang di posting ini. Oke. Alhamdulillah kejadian di Jombang sudah tertangani oleh pihak yang berwajib, dan ternyata yang mengeroyok ojol itu bukan warga Satrate. Dia dari oknum SPI yang menyusup ke rombongan konvoi dengan memakai sakral Satrate. Oleh karena itu, kami memohon kepada semua dulur jangan sampai mengadakan konvoi dalam. Ya, tidak ada selanjutnya lagi. Nah, bagaimana bisa anak IKS menyusup ikut rombongan konvoi dengan memakai baju baju sakral Satrate. Itu impossible, itu tidak mungkin kalau menurut saya. Karena untuk IKS pawai bersama mungkin ada, dan masing-masing pakai sakral, mungkin bawa bersama dulur-dulur mungkin dari Pagar Nusa, Winongo dan Besate juga mungkin ada gabungan untuk konvoi, saya tidak tahu. Itu bisa, tapi kalau misalnya kemudian IKS itu menyamar dan menyusup di dalamnya, ini IKS kan tidak ikut apa-apa. Maksudnya kita lagi duduk santai, terus tiba-tiba nama kita disebut bahwa itu kita sebagai pelakunya ya. Kemungkinan besar ini masuknya ke fitnah ya, kalau menurut pandangan saya, menurut pendapat saya, menurut yang saya pahami, ini bisa masuk ke fitnah ya, fitnah. Ingat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini seharusnya tidak boleh sampai terjadi juga ya. Kalau misalnya kita salah, namanya kita seorang pendekar, itu seharusnya kita bertanggung jawab. Kalau pendekar itu seharusnya bertanggung jawab atas hal-hal yang sudah kita lakukan atau tindakan apa yang sudah kita ambil untuk
Oh, iya, intinya kita melakukan hal apapun kalau kita bertanggung jawab itu baru kita disebut pendekar, seperti itu menurut saya. Tapi kalau misalnya jadinya seperti kronologi yang sudah kronologi yang sudah diposting di mana-mana ini, saya rasa ini memfitnah sekali ya. Saya tidak tahu ini hasil screenshotnya dari mana. Mungkin kita butuh klarifikasi mungkin ya. Iya, videonya saya belum tahu pasti, tapi videonya kayaknya tadi saya sempat nonton di TikTok juga. Ya, jadi ada konvoi, terus ada Bang Ojol ini lawan arah dari konvoinya anak-anak Trate, terus itu lawan arah lah. Jadi mungkin tidak tahu kesalahannya apa, langsung dihajar tuh. Bang Ojolnya langsung dihajar. Seperti itu. Semoga nanti ada videonya. Sebentar saya cari lagi karena tadi saya belum ngeh. Karena ini setelah saya baca baru oh iya ya ternyata yang tadi kita barusan nonton. Nah, seperti itu. Jadi untuk itu saudara-saudara, teman-teman, semua anak-anak pesilat dimanapun kita berada, ketika kita sudah mengambil tindakan, kita sebagai seorang pendekar kita harus bertanggung jawab. Kita harus berani mempertanggungjawabkan hal itu saja. Jika kita tidak bisa bertanggung jawab akan hal itu, kita tidak usah bertindak dan melakukan hal-hal aneh di luar kemampuan kita ya. Karena ketika masalah kan terus dituduh ke orang lain itu sudah salah juga ya. Semoga saja kronologi yang diposting sama saudara-saudara semua ini benar ya, benar adanya. Dan jika benar, kita pengen tahu anak IKS itu siapa, yang berani-beraninya menyamar di dalam rombongan konvoi itu siapa ya. Jika dia betul-betul orang itu betul-betul anak IKS, kita mau dia klarifikasi. Dan ya mungkin ketua cabang dari IKS Pikiran Sakti setempat juga akan bertindak ya, seperti itu, kasih hukuman apalah atau seperti itulah. Jadi jadilah pendekar yang bertanggung jawab, seperti itu. Mungkin itu sedikit keluhan dari saya dan unek-unek dari saya bahwa ini kronologi itu tidak masuk akal, seperti itu menurut saya ya, menurut saya seperti itu. Baik, mungkin sekian, terima kasih, salam Jesu. Pengamanan kegiatan pengesahan perguruan silat yang ada di Kabupaten Jombang. Dari kegiatan itu didapati beberapa atau sekelompok anak muda yang berusaha dan sudah berbuat onar di Kabupaten Jombang. Kemudian dari pelaksanaan itu kita amankan 48 orang